Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 2070447. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester dengan judul Pemantauan Epidemiologi Infeksi Nosokomial pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kita masuk pada latar belakang. Infeksi nosokomial merupakan suatu komplikasi yang paling sering terjadi pada rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya. Infeksi adalah suatu efek yang paling banyak diperoleh dari rumah sakit yang mampu mempengaruhi 5 hingga 10% dari keseluruhan pasien rawat inap di negara maju dan di negara-negara berlatar belakang rendah menjadi beban besar. Hasil penelitian di Indonesia pada 11 rumah sakit yang berada di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2004 menunjukkan pasien rawat inap mengidap infeksi baru setelah dirawat di rumah sakit sebanyak 9,8%. Pada tahun 2004 sebanyak 2.772 pasien dari 300.858 pasien rawat inap berisiko di seluruh rumah sakit di Indonesia merupakan pasien dengan infeksi nosokomial. Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, distribusi infeksi nosokomial. Penelitian ini didapatkan bahwa jenis infeksi nosokomial terbanyak adalah infeksi nosokomial jenis infeksi saluran kemih atau ISK sebanyak 16 atau 35,6% kasus dari 45 kasus infeksi nosokomial. Hal yang sama juga dilaporkan Asar et al. Dan Zahrai et al. Bahwa infeksi saluran kemih menjadi jenis infeksi nosokomial paling umum di antara seluruh pasien infeksi nosokomial dengan angka 28,9% sampai 43,6%. ISK menjadi jenis infeksi nosokomial tertinggi pada penelitian ini terkait dengan pemasangan kateter yang juga paling tinggi. Kita masuk pada variabel-variabel. Yang pertama, variabel orang meliputi usia, jenis kelamin, penyakit bawaan, jenis tindakan invasi, dan jenis kuman. Yang kedua itu variabel tempat. Variabel tempat penelitian ini membahas mengenai jenis ruang rawat pasien sebelum dinyatakan infeksi nosokomial berdasarkan hasil temuan bakteri pada kultur. Ditemukan bahwa 53,3% pasien yang dirawat di unit rawat khusus lebih banyak menderita infeksi nosokomial daripada pasien yang dirawat di ruang perawatan biasa. Yang ketiga, variabel waktu. Didapatkan bahwa pasien rawat inap yang mengalami infeksi nosokomial pada umumnya adalah pasien yang telah menjalani rawat inap selama 7 hari atau lebih dari 7 hari, yaitu sebanyak 64,4% pasien. Kita masuk pada determinan infeksi nosokomial. Yang pertama, variabel orang meliputi usia, jenis kelamin, penyakit bawaan, tindakan invasi, dan jenis kuman. Yang kedua itu variabel tempat. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pasien kelompok kasus infeksi nosokomial di ruang perawatan lebih sedikit atau 46,7% dibandingkan pasien kelompok kasus infeksi nosokomial dari unit perawatan khusus 53,3%. Dari hasil uji statistik didapatkan nilai p-value sebesar 0,832 yang berarti tidak ada hubungan antara jenis ruang rawat dengan kejadian infeksi nosokomial. Yang ketiga, variabel waktu. Didapati bahwa pasien kelompok kasus infeksi nosokomial dengan lama rawat lebih dari 7 hari lebih tinggi atau 64,4% daripada pasien kelompok kasus infeksi nosokomial dengan lama rawat kurang dari 7 hari atau
35,6%. Dari hasil uji statistik, didapatkan nilai p-value sebesar 0,035 dengan OR 2,719. Nilai ini memiliki makna terdapat hubungan antara lama rawat dengan kejadian infeksi nosokomial dan pasien lama rawat lebih dari 7 hari bersiko 2,7 kali terkena infeksi nosokomial dibandingkan pasien dengan lama rawat kurang dari 7 hari. Kesimpulannya, berdasarkan data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pasien rawat inap dengan infeksi nosokomial meliputi berbagai kelompok usia, dengan presentasi terbesar pada usia tua. Jenis kelamin pasien terbagi hampir merata antara laki-laki dan perempuan. Tindakan invasi sebelum infeksi nosokomial umumnya melibatkan pengguna kateter dan endotracheal tube. Sedangkan operasional dan central venous catheter juga merupakan faktor yang berkontribusi. Jenis kuman penyebab infeksi nosokomial meliputi conditional pathogens, conventional pathogens, dan opportunity pathogens. Mayoritas pasien yang terinfeksi nosokomial dirawat di unit perawatan khusus, dan lama rawat sebelum infeksi nosokomial didominasi oleh pasien yang menjalani perawatan selama 7 hari atau lebih dari rumah sakit. Faktor risiko yang terkait dengan kejadian infeksi nosokomial meliputi jenis tindakan invasif, jenis kuman, dan lama rawat. Namun, variabel usia, jenis kelamin, penyakit bawaan, dan jenis ruang rawat tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian infeksi nosokomial. Terima kasih.